amalan apa yang paling disukai Allah? Ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayul a'mal ahabbu ilallah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun, apalagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ayyun, apalagi? Al-jihadu fi sabilillah, salat pada waktunya. Anak bapak ibu tak perlu khawatir, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, tapi subuh, maghrib dan isya tanggung jawab bapak ibu di rumah. Tanggung jawab siapa yang lebih besar, guru atau bapak ibu? Guru. Zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, bapak dan ibu bertanggung jawab di rumah. Amalan apa yang bisa membuat kita mati husnul khatimah? Istiqomah. Makanya kata ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, bisa bicara dengan binatang, mendengar tasbih pohon kayu. Kalau tak ada istiqomah, tak ada gunanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Aqwamuha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tidak istiqomah. Nah, oleh sebab itu maka kita amal istiqomah, insya Allah dapat husnul khatimah. Bagaimana cara menanamkan karakter baik pada anak didik sesuai ajaran agama Islam? Dipanggil satu-satu. Baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa pergi dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Baca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu minal munqalibun. Baca doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hafal doa tapi tidak pernah berdoa. Ada enggak? Hafal doa tapi tidak pernah berdoa, karena doa hanya teori. Maka cara mendidik adalah praktek, bukan teori. Ketika mau makan langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika mau keluar rumah langsung bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masuk WC langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika akan tidur langsung bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tidur. Jadi jangan teori-teori, langsung prakteknya. Akhlak itu bukan teori. Akhlak menurut bahasa, akhlak menurut istilah, akhlak menurut etimologi, akhlak menurut terminologi. Bukan itu, praktek langsung. Apa yang harus saya lakukan apabila teman saya pacaran, sedangkan kita sudah menegurnya berkali-kali? Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang udah putus gak nyambung lagi. Hai yang pacaran, yang pacaran itu yang rugi perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kebetulan nasibnya jelek, mati melahirkan, perempuan. Maka kalau perempuan tidak mau, mustahil laki-laki bisa pacaran. Kalau kau gagah perkasa, bukan dengan badanmu yang berotot. Kalau kau gagah perkasa, bukan yang berani membonceng. Kalau kau gagah perkasa, datang ke rumah ayahku, katakan kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau gagah perkasa, datang ke rumah, bawalah seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu maka pendidikan agama menjadi modal utama. Tapi kontrol orang tua juga luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari pacaran-pacaran. Apa yang lebih baik kita lakukan apabila ketika pelajaran berlangsung, langsung terdengar azan,
Apakah kita hentikan pelajaran atau nunggu belajar selesai baru sholat? Yang paling bagus adalah serentak pemahamannya 3. Guru di kelas, siswa, dengan yang buat jadwal. Jadi kalau 3 ini serentak seragam, insya Allah ketika jam pelajaran berakhir jam 12, jam 12 lewat sekian azan 11.40 ke 12.30 menit, oke, tak masalah. Sholat zuhur Jakarta 11.40, ditetapkan sholat zuhur di masjid jam 12, masih bisa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram pun jarak azan dan iqamat setengah jam. Maka insya Allah kalau disepakati begitu, tidak akan ada murid yang mau keluar kelas. Permisi bu, mau kemana? Mau sholat. Tenang, nanti jam 12 kita akan serentak sholat zuhur. Yang buat jadwal ngerti, gurunya ngerti, muridnya ngerti. Sholat jam 12. Adapun 20 menit menanti itu memang biasa dilakukan, bukan termasuk orang yang fawailul lil musolli. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, Ustaz? Banyak perkara berbeda dari para kelompok-kelompok kajian masing-masing, memberikan dalil. Mana yang menjadikan kami sebagai penuntut ilmu yang masih awam ini bimbang mana yang harus kami ikuti? Saya dalam akidah ikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih mengikut mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i. Dalam bidang tasawuf mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang ikut Imam Maturidi. Saya tidak menyalahkan teman saya yang ikut Hanafi, Maliki, Hambali, karena masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya pribadi kalau diminta untuk menjadi imam, maka saya tanya dulu, di sini biasanya pakai kunut atau tidak? Pakai, Pak Ustaz. Saya maju. Di sini pakai kunut atau enggak? Enggak, Pak Ustaz. Saya batuk cari imam lain. Karena saya kalau subuh pakai kunut. Dulu yang orang kelahi. Ini pertanyaan zaman dulu. Yang kelahi antara kunut enggak kunut itu dulu. Sekarang orang udah enggak kelahi lagi masalah kunut enggak kunut, karena sama-sama enggak sholat subuh. Apa syarat seorang mengajar? Apakah harus dari pesantren ataukah dia harus LC dulu? Istri bapak hamil, istri bapak hamil 9 bulan 9 hari, kurang 1 hari lagi. Tiba-tiba mules, papa mules pak. Akhirnya bapak bawa, saking mau cepatnya belum sampai rumah sakit ada tertulis dokter. Langsung bapak mampir ketuk pintu, dokter tolong bantu, istri mau melahirkan. Lalu dokter buka pintu, mohon maaf pak, saya memang dokter, tolong istri saya. Mohon maaf, saya dokter hewan. Bapak mau nggak nyerahkan istri bapak ke dokter hewan? Tidak, karena menurut bapak ini bukan ilmunya. Bapak takut menyerahkan istri ke dokter hewan karena tidak sesuai ilmunya menurut bapak. Padahal nyawa satu orang. Mengapa bapak mau mengikhlaskan amal bapak tidak bermakna pada orang yang tidak mengerti agama? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau kau berikan sesuatu pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka kalau dalam bidang agama, serahkan kepada kiai, tamat pondok pesantren, tamat dari UIN, tamat dari Universitas Islam, tamat dari Al-Azhar, dari Ummul Qura Makkah, punya standarisasi mengajar. Kalau tidak, kita khawatir dhalla wa adalla. Saya tidak mengatakan mesti alumni Azhar, dari UIN Ciputat, dari IAIN, dari Sekolah Tinggi Agama Islam, dari pondok pesantren.
ini baik. Tapi mesti keahlian. Kita naik pesawat, tiba-tiba ngomong pilotnya, mohon maaf pilot yang asli sedang demam, saya sebenarnya super angkot untuk coba-coba. Mau nggak naik pesawat? Walaupun gratis, saya yakin turun semua. Sedangkan untuk naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta aja kita nggak mau. Kenapa ibadah kita, sholat kita, puasa kita tidak kita serahkan pada orang yang tidak mengerti agama? Kenapa demikian? Maka penting mencari guru. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan sanad keilmuan dari kiai tuan guru sampai kepada sahabat Nabi, maka tak mungkin amal kita benar. Maka insya Allah di Jakarta ini masih banyak para alim ulama. Ikuti kajian Kiai Haji Al-Fadil Kiai Mahfud Asirun, baca kitab kuning kajian tasawuf, nama kitabnya Tambihul Mu'tarid, peringatan pada orang-orang yang tertipu merasa sedang beramal padahal sebenarnya tidak beramal. Andai saya di Jakarta, andai saya tinggal di Jakarta, pasti saya tidak absen mengikuti kajian kitab Tambihul Mu'tarid yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab As-Sa'rani, ulama besar, murid dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kajiannya, cari jadwalnya, nama kitabnya Tambihul Mu'tarid. Itulah beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita siang ini menyebabkan turunnya rahmat dan barokah pada keluarga besar Al-Makkah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puncak dari pengajian adalah doa, karena majelis kita ini diaminkan oleh para malaikat. Aminkan doa Kiai Sahibul Fadilah Kiai Haji Mahfud Asirun. Aminkan, khusyuk, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.